Lantas seberapa efektifnya ya rencana penjurusan tingkat SMA yang tentunya akan diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Rencana penjurusan tingkat SMA itulah topik perbincangan kami di Liputan Metropolis yang edisi kali ini bersama salah satu pengamat pendidikan Sumatera Selatan, ada Prof. Abdullah Idi melalui sambungan virtual. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Prof. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang. Baik, Ya, sebelumnya terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Prof. Abdullah Idi, kita ketahui bahwa iya, tadi berita yang kami sajikan ke pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, sudah menyampaikan bahwa wacana akan penjurusan tingkat SMA ini akan segera diberlakukan pasti di tahun ajaran baru nanti. Nah, untuk mengawali perbincangan, rencana akan penerapan iya, lagi dan tanda kutip begitu ya, yang memang sudah tadinya dulu sudah ada dan sekarang dihapuskan. Nah, untuk jalur SMA ini menurut Prof. Abdullah Idi seperti apa mengamati atau melihatnya? Kenapa tiba-tiba ada wacana ini kembali diusulkan, Prof? iya. Kita sebagai masyarakat ya, ya sama sebenarnya saya juga baru dapat info itu ya melalui media sosial ya bahwa memang akan ada rencana perubahan kembali ke jurusan ya. Ya saya kira hal suatu yang wajar saja ya, memang karena evaluasi terhadap suatu eh, kurikulum ataupun suatu jurusan itu hal yang biasa karena itu kebutuhan. Dan saya yakin juga pihak eh, Departemen Pendidikan, Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan itu sudah mengkaji itu. Ya, jadi saya kira memang itu karena kebutuhan Baik, ke depan saya kira menurut saya. baik, Prof. Saya garis bawahi, ini dikarenakan adanya kebutuhan ke depan. Nah, kalau memang ini dirasa Ya, dibutuhkan begitu untuk ada di dalam kurikulum pendidikan, khususnya tingkat SMA, ya, lantas pertanyaannya mengapa yang kemarin-kemarin itu sempat dihapuskan, Prof? Menurut Anda? ya, ya memang apa nama itu setiap ya harus kita akui setiap apa nama itu kebijakan atau suatu kabinet ya memang punya prioritas masing-masing ya. Jadi kabinet sebelumnya barangkali di bidang pendidikan ini lebih fokus kepada apa nama itu kurikulum merdeka ya. Nah kalau sekarang kementerian ini mungkin lebih fokus ke lain. Jadi ada prioritas-prioritas, tapi bukan berarti menurut saya menghilangkan apa yang sudah ada. Ini mungkin lebih memperkuat ya, memperkuat yang setelah dievaluasi ternyata persoalan jurusan ini sangat penting karena barangkali berkaitan dengan bakat minat dan kebutuhan ke depan, kebutuhan masyarakat atau bangsa ini ke depan. Saya Baik, kira baik. pasti sudah ada suatu evaluasi ya. Baik, baik. Atau kalau boleh saya menyimpulkan ya, kalau boleh saya menyimpulkan Ya, statement dari Prof. Abdullah Idi artinya adanya skala prioritas dari menteri iya, yang bentuknya sudah berganti menteri, artinya setiap menteri punya skala prioritas masing-masing. Nah, kalau menteri iya, terdahulu iya, di kurikulum merdekanya punya prioritas yang lain, kalau di menteri yang baru ini dia punya fokus iya. yang berbeda. Lalu pertanyaannya, seberapa efektifkah sebenarnya untuk rencana penerapan akan adanya penjurusan di tingkat SMA, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia untuk akan diberlakukan di masa pengajaran atau tahun ajaran yang akan datang, Prof? Ya, pada akhirnya yang menentukan efektivitas atau tidaknya suatu proses pendidikan atau pembelajaran itu tergantung daripada pelaksanaan dari program itu atau kurikulum itu sendiri. Jadi, ideal kurikulum atau teks kurikulum itu, termasuk jurusan ini, yang bagus itu diharapkan punya korelasi hubungan dengan implementasi. Implementasi itu sendiri paling tidak berkaitan dengan SDM, jadi tenaga pendidikan, tenaga administrasi atau tendik, kemudian fasilitas, saya kira itu, kemudian juga termasuk juga apa nama itu infrastruktur pendukung lainnya. Jadi yang penting lagi dalam pelaksanaan kurikulum itu yang harus menentukan. Oleh sebab itu menurut saya sebagus apapun kurikulum itu tergantung pelaksanaannya itu. Baik, Jadi tergantung jurusan itu akan berkembang tergantung dari implementasi dari di sekolah ya, itu yang ya. harus diperhatikan.
Saya dapat poinnya, Prof. Abdullah Idi. Iya, Artinya sebagus iya. apapun wacana dan rencana, tinggal balik-balik Hmm. lagi implementasinya, begitu ya, Prof, yang akan menentukan efektif Iya, atau tidak. iya, Nah, kalau kita mengingat, Prof, di zaman saya sekolah dulu juga yang sudah 20-an tahun yang lalu begitu. Saya juga salah satu ah, yang berada di jurusan IPA begitu di zaman saya SMA. iya, Nah, di beberapa hmm, tahun lalu juga masih ada itu IPA IPS. Tapi kan ada hal yang cukup menarik di sini. Saya melihat ada iya, jurusan baru yaitu iya, bahasa Indonesia. Mengapa sampai ada wacana jurusan bahasa Indonesia juga selain IPA dan IPS gitu untuk menjadi salah satu pilihan bagi iya, siswa? Menurut iya. Anda apa yang membuat urgensinya dihadirkan jurusan bahasa Indonesia di sini? Iya, barangkali kita belum terlalu tahu apakah jurusan bahasa ini, saya pikir bukan hanya bahasa Indonesia ya. Jadi bisa utamanya bahasa Indonesia dan sastra serta bahasa asing ya. Bisa Perancis, bisa Jepang, bisa Jerman dan lain sebagainya. Itu kan menjadi kebutuhan masyarakat kita ya, masyarakat global juga. Jadi jurusan di sini IPS, IPA dan bahasa. Bahasa itu tidak hanya bahasa Indonesia dan sastra, tetapi bahasa asing juga. Saya Baik. kira ya ini semua saya kira uh, dalam upaya merespon kebutuhan bakat dan minat anak didik kita yang Baik. berbeda-beda itu. Ya, Baik, itu menurut menarik. saya. Menarik, Prof. Artinya bahasa di sini adalah secara global ya. Bahasa tidak hanya bahasa Indonesia. Mungkin bisa jadi kata Anda tadi bisa Betul, akan bahasa asing. Penjurusan betul. bahasa asing pun akan ada Oh pilihannya ya, nanti. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa iya, Jepang. Sesuai dengan kebutuhan global lagi-lagi begitu. Dan ini berhubungan dengan minat dan bakat dari si siswa tersebut. Artinya untuk iya, penjurusannya nanti, menurut Anda yang efektif si siswa ini akan memilih sendiri berdasarkan keinginan dan minat mereka, atau ini memang harus ada tes terlebih dahulu untuk bisa menentukan si siswa ini bagusnya berada di jurusan mana, Prof. Abdullah Ide? iya, iya. Idealnya memang ada kerjasama orang tua dengan sekolah, karena yang paling tahu bakat dan minat daripada anak itu adalah orang tua. Bahkan kalau di negara maju, sejak SD bakat anak itu sudah tahu, misalnya dia ingin menjadi guru olahraga, sudah digiring dia untuk berlatih tentang olahraga tertentu. Jadi di sini secara informal itu harus ada peran keluarga dan sekolah itu sendiri. Tetapi sekolah secara formal akan memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anak didik itu. Kalau dulu pembagian jurusan itu setelah kita naik Iya, apa nama itu semester 2 kalau nggak salah ya. Saya termasuk yang memang mengalami. jurusannya ke IPS. Iya, Jadi iya. memang sejak senang yang ya jadi walaupun tidak terlalu buruk juga yang IPA-nya, tapi saya lemah di soal Excel itu. Jadi saya Hmm, sadar bahwa saya ini di sosial gitu. Ada yang bahasa juga gitu. Ada yang bahasa dan mereka bisa memilih apa perguruan tinggi yang menawarkan. Misal kalau kuliah nanti perguruan tinggi yang bonafit tentang hmm. jurusan bahasa ya, prodi bahasa Baik. gitu. Jadi Artinya, bakat anak itu yang penting berbeda gitu tuh. Ya, baik, baik. Prof, artinya pertanyaan saya tadi untuk penentuan penjurusan ya. ini akan dikembalikan lagi ke siswa, begitu ya, Prof ya, yang akan menentukan apakah memang dia bagusnya. Idealnya, ya, Silakan, Prof. iya, iya, idealnya memang harus melihat potensi siswa, walaupun orang tua Hmm, adalah berkewajiban menggiring atau mengarahkan kemana bakat anaknya. Tapi akan lebih baik kalau nanti dia melanjutkan studi, memang sesuai dengan bakat minat anak itu sendiri, sehingga dia bisa maksimal mengembangkan potensi, kemudian prestasi belajarnya mungkin lebih baik, betul. kemudian pengetahuan yang relevan dan punya peluang karir yang memang tepat ke Betul, depan. betul. Menurut saya seperti itu ya. Baik, artinya yang mana yang akan lebih menjanjikan dan lebih pantas begitu ya untuk Betul, si anak ini tadi karena memiliki betul. saya anak memiliki karakter serta kemampuan yang berbeda-beda. Prof. Abdullah Ya, Idis, selain anak siswa, siswa-siswi begitu yang akan mendapatkan sekaligus impact nah, begitu ya dari kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, tentu yang tidak boleh kita lupakan adalah tenaga pendidik itu sendiri. Anda, Prof. ya, Abdullah Idis yang juga merupakan salah satu tenaga pendidik, mungkin Anda bisa berempati begitu ya, atau maksud posisikan ya. diri Anda sebagai guru misalnya. Apakah menurut Anda dengan adanya wacana baru nanti untuk
kembali adanya penjurusan di tingkat SMA. Menurut Anda, apakah para guru-guru ini tidak mengalami kendala atau justru mereka malah lebih senang dengan adanya wacana ini, Prof? Ya sebenarnya kita tidak terlalu uh, repot sebenarnya ya, karena memang di sekolah itu sudah ada guru-guru, memang misalnya untuk prodi bahasa itu sudah ada. Kalau untuk IPA memang sudah ada, IPS sudah ada, tinggal barangkali kalau masih ada yang kekurangan, Pak Menteri barangkali memikirkan misalnya ingin buka apa nama itu, bukan buka, itu ada mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Arab di sekolah itu belum ada, ya tentu harus merekrut itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu barangkali ya. Jadi tapi selama ini sebenarnya basicnya di sekolah itu sudah siap, Oke. terutama sekolah negeri. Ya. Artinya para tenaga pendidik Dan ini ini juga akan siap begitu ya menghadapi wacana baru ini. menurut saya siap, dan ini juga akan memberi apa nama peluang bagi perguruan tinggi untuk membuka prodi-prodi yang Baik, terkait kan. baik, baik. Saya setuju tadi Jadi Prof misalnya juga baik. Saya juga ya sangat sangat prodi sepakat. bahasa Prancis, prodi bahasa Inggris, bahasa bahasa Baik. Cina ya. Prof, Prof Abdullah Idi, saya Ya, sangat sepakat ya dengan statement Anda. Saya ingin menyoroti tadi Anda mengatakan bahwa fasilitas ini juga yang satu yang paling penting. Nah, dengan adanya penjurusan ini kan akan jauh lebih efektif ya jika ada kayak jurusan bahasa, ada laboratorium bahasanya. Untuk IPA IPS mungkin harus lebih lengkap lagi. Nah, menurut Anda apakah memang sebaiknya sekolah-sekolah ini jika memang penerapan ini akan segera diberlakukan nanti di tahun ajaran baru, apakah mereka perlu untuk menambah fasilitas untuk melengkapi agar dapat yang semakin menyempurnakan penjurusan yang akan ada di sekolah-sekolah tersebut, Prof? iya, idealnya memang harus investigasi dulu, harus melihat kondisi sekolah ya. Barangkali bisa saja kalau memang ini akan diterapkan, Pak Menteri akan melihat dulu bertahap barangkali sekolah mana yang sudah siap. Jadi Oke. seperti sekolah-sekolah unggul selama ini yang berprestasi, saya kira sangat siap itu. Bagi yang lain barangkali bertahap bisa. Jadi kita mulai sebaiknya menghindari formalitas ya, tetapi Mm. memang betul-betul menghasilkan lulusan yang qualified, yang bisa berkompetitif ke depan untuk menuju masa depannya. Jadi ya saya kira wajar saja kalau ada evaluasi-evaluasi termasuk kesiapan ini ya, menurut Baik, saya ya. baik. Nah, Prof, kan di lingkungan masyarakat kita nih, Prof ya, kan masih suka ada stigma begitu, Prof ya. Ada juga kan pemikir-pemikiran atau Iya, terkesan seperti diskriminasi begitu. Zaman saya sekolah dulu juga iya, seperti itu. Saya yang kebetulan alhamdulillah iya, IPA begitu kan, mungkin tidak mengalami, iya, tapi iya, kan selalu dibanding-bandingkan. IPA seperti kesannya anaknya lebih cerdas daripada anak IPS misalnya. Nah, apakah nanti iya. menurut Anda adanya penjurusan ini juga akan mengembalikan stigma-stigma tersebut di masyarakat? Akan ada mungkin polarisasi, akan adanya perbedaan mengenai bahwa sepertinya anak IPA akan jauh lebih pintar daripada anak IPS dan bahasa. Seperti apa Prof menanggapinya? Iya, iya. Ya, sebenarnya semua jurusan itu adalah sangat baik dan akan menyongsong masa depan anak. Oleh sebab itu, kalau kita lihat data di lapangan ya, bahwa bekerja itu sekarang ini tidak selalu relevan dengan apa nama itu Jurusan. prodi Hmm. ataupun jurusan itu. Tetapi basic jurusan itu sangat penting untuk menjadi apa motivasi, menjadi keyakinan bagi anak itu bahwa dia memang bisa kompetitif ke depan dengan basic itu. Jadi apapun anak itu ke depan itu soal lain. Misalnya kenapa seorang dokter jadi politisi? Kan ada praksi kesehatan di sana. Kenapa apa nama itu seorang insinyur misalnya masuk di sebagai politisi juga misalnya. Hmm. Itu kan sangat berkorelasi. Padahal politik secara umum itu masuk IPS, ya kan? Iya. Nah, jadi juga misalnya nanti untuk menjadi guru juga kan begitu juga ya, tidak harus selalu harus backgroundnya dari apa nama itu dari FKIP ataupun kalau di UIN itu adalah Baik. FITK seperti itu. Jadi Oke. itu soal kedua. Yang penting bakat dulu anak ini. Baik, Jadi baik. menurut Nah, saya
Iya, Artinya iya. saya senang nih dengar statement dari Prof. Abdullah Idi. Artinya Prof. Abdullah Idi selaku akademisi ya dan juga guru besar dari UIN Raden Fata, Anda mungkin ingin mewacanakan ke depannya untuk anak-anak yang akan berkuliah begitu ya atau ingin berada di mengikuti pendidikan lebih tinggi lagi setelah pasca dia lulus dari SMA, artinya tidak boleh ada persyaratan itu ya Prof ya. Misalnya untuk masuk ke dalam satu jurusan misalnya jadi kedokteran, apakah harus lulusan IPA begitu. Artinya Anda juga ingin mewacanakan hal demikian, Prof, ke depannya? Eh, Bagi saya, kalau misalnya untuk jurusan seperti masuk prodi kedokteran, itu memang basicnya harus kuat. Tidak bisa dari prodi lain ya. Ya, tapi untuk masuk prodi di luar kedokteran, anak IPA bisa masuk. Itu kelebihan anak IPA. Tetapi kembali semuanya itu tergantung minat. Jadi minat itu akan lebih bagus sejak sekolahnya itu memang digiring sesuai dengan bakat dia dan minat dia. Soal Baik, dia mau kuliah nanti minat juga sebenarnya karena dia merasa sanggup. baik. Nah, tetapi secara formal idealnya sangat kecil kemungkinan bersaing dengan orang sejak awal jurusannya sudah mapan gitu, Iya, iya, iya. menurut saya. Atau bisa juga nanti dari hasil tes nanti Ya, pas seleksi ketahuan begitu ya. Nanti dia akan jauh lebih siap biasanya betul. kalau yang punya basic tadi kata Prof. Abdullah Idi. Ah, Prof, sayang sekali saya pengen betul. berbincang dengan Anda jauh lebih panjang dan jauh lebih lama begitu. Namun sayangnya durasi kita Iya, terbatas. Prof. waktu. Abdullah Idi. Terakhir Iya, untuk iya, menutup perbincangan ini, Prof. Abdullah Idi, apa yang ingin Anda iya, sampaikan khususnya kepada Kementerian iya. Pendidikan Dasar dan Menengah agar tentunya ini bukan cuma sekedar wacana, namun memang ini efektif untuk memprioritaskan wacana ini dan akan membuat pendidikan di Indonesia jauh lebih baik. Seperti apa yang Anda sampaikan? Silakan, Prof. Abdullah Ide. Iya, ya, ya secara makro bahwa di Asia ini kita kan kualitas pendidikan kita kan uh, masih bawah ya dibandingkan Singapura bahkan Malaysia ya seperti itu. Oleh sebab itu, tapi hanya kalau secara nasional sudah ada yang menyamai tapi provinsi seperti Yogyakarta itu agak mendekati Singapura. Tapi secara nasional kita ini masih di bawah di Asia ini di sekitar ranking 10 kalau nggak salah berdasarkan data UNESCO. Oleh sebab itu, menurut saya prioritas kebijakan pendidikan ini seperti dikembangkan oleh kabinet sekarang Pak Prabowo Gibran bahwa memang prioritas pendidikan ini sangat penting. Jadi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu. Saya kira untuk pendidikan ini saya yakin Pak Menteri juga backgroundnya dari pendidikan dan beliau praktisi pendidikan sangat paham. Oleh sebab itu kita banyak berharap untuk kedepannya alumni kita memang dimanapun dia berkiprah nanti dengan ilmu yang dimiliki sesuai dengan bakat minatnya itu mereka akan berkiprah di masyarakat baik secara formal maupun informal artinya kemandirian. Jadi kemandirian generasi kita ke depan itu yang penting. Jadi tidak hanya tergantung kepada suatu sertifikat ijazah atau apa itu. Ini harus relevansinya menurut saya memang harus didorong bahwa memang mulai mengarah kepada bakat minat ini bahkan sejak dari pendidikan dasar bahkan TK barangkali sangat penting menuju pendidikan mereka selanjutnya. Baik, Jadi baik ya jadi menurut saya uh, kita berharap Pak Menteri memang serius meletakkan ini sebagai proses kemajuan pendidikan nasional kita ke baik, depan. baik, Prof. Ya, Kita itu tunggu saya. seperti apa wacananya akan segera diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan Ya, Dasar dan Menengah. Terima kasih, ya, Profesor Dr. ya, Abdullah Idi, Master of Education, pengamat pendidikan dari ya, UIN ya. Raden Fata Palembang, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang berbagi informasi dan pandangannya terhadap wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Semoga sehat selalu, Prof.